Suatu hari, seseorang tiba-tiba memberikan narkoba kepada seorang nenek. Namun, bukannya melapor ke polisi, nenek itu malah mengembalikannya kepada pimpinan geng. Pemimpin geng itu terkejut, karena nenek tersebut sudah berusia 80 tahun. Lalu sang nenek berkata bahwa ia ingin bergabung ke dalam geng dan ikut menjual narkoba. Ia menjelaskan bahwa semua anak buah sang pemimpin sedang diawasi polisi, tapi dirinya berbeda, tidak punya catatan kriminal, dan polisi tidak akan pernah curiga pada seorang nenek tua. Pemimpin geng pun memberinya 3 pon narkoba untuk masa percobaan. Nenek itu mengubah penampilannya, lalu mulai menawari orang-orang apakah mereka mau membeli narkoba. Namun, mereka malah takut dan mengira nenek itu adalah mata-mata polisi. Akhirnya, satu orang yang keras kepala membeli narkoba darinya. Setelah itu, orang lain pun sadar kalau nenek itu bukanlah informan dan mulai membeli juga. Beberapa orang bahkan membeli berkali-kali dan sudah menjadi langganan tetap. Tak lama, semua barangnya habis terjual. Saat ia membawa uang kepada sang pemimpin, semua orang terkejut. Pemimpin geng memberinya komisi yang dijanjikan, lalu memberinya lebih banyak narkoba untuk dijual. Beberapa hari berikutnya, nenek itu mulai muncul di wilayah tempat para anggota geng biasanya beroperasi. Karena keamanan di sana buruk, ia mudah menjual barang. Dalam beberapa hari saja, ia jadi pemasok utama di sana, membuat yang lain tak bisa menjual dagangan mereka. Suatu hari, sekelompok pengedar lain menghentikannya, mengambil semua barang dan uangnya, lalu melarangnya berjualan di sana lagi. Tapi nenek itu bukanlah orang yang mudah menyerah. Ia mencampurkan narkoba ke dalam telur dan membuat kue-kue kecil. Ia lalu memanggil beberapa temannya ke rumah untuk mencicipi, dan semua orang pun menyukai rasanya karena ada narkobanya. Kue-kue itu mulai ia jual, dan hanya dalam satu pagi semuanya habis terjual. Ia kembali ke pemimpin geng dengan uangnya. Minggu itu saja, ia sudah datang 3 kali dan penjualannya melampaui penghasilan tahunan anggota lain. Nenek itu kini meminta komisi 30%. Pemimpin geng menolak, lalu ia mengancam akan menjual barang dari bandar lain. Terpaksa, sang pemimpin pun akhirnya setuju. Kini, karena narkoba di dalam kue membuat orang kecanduan, semakin banyak pelanggan yang datang. Kali ini, semua terjual hanya dalam 2 hari. Pemimpin geng memberinya lebih banyak barang. Namun, nenek itu tahu ia tak bisa bekerja sendirian. Ia memanggil geng yang dulu merampoknya. Awalnya mereka tidak menganggap serius, tapi setelah mencicipi kue di meja, mereka sadar rasanya enak karena ada narkobanya. Nenek itu menawarkan kesepakatan, membantu menjual kue narkoba, dan menjanjikan komisi 15%. Mereka pun setuju. Sejak itu, orang-orang mulai datang ke rumah nenek untuk membeli kue. Ia juga mengajak teman-teman perempuannya untuk membantu membuatnya. Hanya begitu saja, nenek itu mulai menghasilkan banyak uang lewat kue buatannya.